Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat kini menghadapi gelombang yang cukup dahsyat. Ancaman gerakan kudeta untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari AHY ke orang-orang atau figur-figur yang dikehendaki. Apakah gerakan kudeta ini akan berhasil? Kita belum tahu, kita tunggu akhir permainan politik ini. Tetapi konon gerakan ini didalangi oleh figur-figur Partai Demokrat yang kecewa terhadap kepemimpinan, ditopang atau berkolaborasi dalam tanda kutip dengan kekuatan eksternal. Entahlah. Tetapi apakah gerakan seperti ini dibenarkan secara politik? Apalagi mereka yang beraliran Machiavellian dianggap sah-sah saja. Ya begitulah permainan politik, menghalalkan segala cara. Orang-orang yang bermain dan atau melakukan gerakan percobaan kudeta ini adalah anak kandung SBY sendiri sebetulnya, dalam tanda kutip. Kenapa? Mereka dibesarkan oleh SBY. Siapa itu? Catatlah misalnya Johnny Allen, dia sudah terbuka. Marzuki Ali, mantan ketua DPR, mantan sekjen Partai Demokrat. Kita tengok latar belakang kedua orang ini saja misalnya. Dulunya sebagai apa sih sebetulnya? Marzuki Ali jadi ketua DPR itu adalah jasa Partai Demokrat. Ya, sejarah akademisnya, latar belakang intelektualnya tidak terlihat di publik pada saat itu. Nanti setelah masuk partai politik, baru tampil sebagai figur. Itu pun ditampilkan oleh Partai Demokrat. Jasa SBY bukan? Jasa Partai Demokrat bukan? Besarnya Partai Demokrat, mulai dari kelahirannya sampai hari ini, tidak bisa dipaskan dengan sosok atau figur Susilo Bambang Yudhoyono. Ya begitulah. Apalagi Johnny Allen. Coba tengok latar belakangnya. Saudara Johnny ini puluhan tahun di Partai Demokrat nggak pernah bicarakan tentang Pak SBY, legitimasi Pak SBY, dan saya masih ingat juga beberapa periode lalu Bung Johnny ini merengek-rengek minta PAW, ya, merengek-rengek supaya minta PAW untuk dapilnya itu supaya dia menggantikan calon yang sudah ada kepada Pak SBY juga. Makanya kau belajar. Pak SBY jagalah. Tiba-tiba melakukan itu delegitimasi macam itu, memutarbalikkan fakta. Oke, Bung Joni gantian dulu. Ini tabrakan suaranya lagi deh. Bung Joni bentar dulu. Bung Andi dulu, Bung Andi. Tadi kan dia sudah bicara. Kenapa tiba-tiba beberapa waktu lalu, periode lalu masih merengek-rengek kepada Pak SBY untuk menjadi PAW, menjadi anggota DPR RI, yang dia mau jual partai ini kepada orang lain yang berada di luar partai. Ya, kita tidak perlu ceritakan lebih banyak karena publik pun tahu. Apa yang menjadi catatan saya di sini sebetulnya adalah kait dengan keprihatinan kita sebagai bangsa yang seharusnya beradab.
memiliki peradaban yang tinggi dalam pengelolaan negara. Apa itu? Pertama, penghargaan terhadap presiden, mantan presiden. Di negara manapun yang memiliki peradaban kuat, moralitas politik dan masyarakat yang tertanam dalam nilai-nilai kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, mantan presiden selalu dihargai. Apalagi negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat. Tidak ada satupun yang melecehkan atau ingin menggoncang eksistensi mantan presiden. Itu catatan yang pertama. Catatan kedua terkait dengan stabilitas politik. Partai politik itu merupakan pilar demokrasi. Jika mereka berposisi sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan, itu adalah konsekuensi dari negara demokrasi. Partai politiknya harus menjadi penyeimbang atau harus ada yang menjadi penyeimbang dari tesis-tesis yang diajukan oleh pemerintah. Menjadi second opinion dalam pengambilan kebijakan, termasuk apalagi di parlemen. Catatan yang ketiga adalah terkait dengan, ini penting, moralitas. Orang yang besar adalah mereka yang tidak pernah melupakan sejarahnya, jasa para pelaku sejarah. Jika Anda semua merupakan pelaku sejarah, maka Anda semua wajib dihargai oleh semua warga negara. Tapi ketika Anda melakukan fakta sejarah, proses sejarah, apalagi terkait dengan keberadaan Anda, maka moralitas kita dipertanyakan. Nah, sekarang hari-hari ini, tentu selamat tidaknya SBY adalah tergantung dari dua hal yang sedang bertempur. Yang pertama adalah kesolidan di internal Partai Demokrat sendiri. Yang kedua adalah karisma SBY dan sekaligus apresiasi orang terhadap SBY. Jika masih banyak yang memberikan apresiasi, yang menunjukkan bahwa derajat peradaban kita dalam bernegara semakin tinggi, maka Demokrat akan tetap survive dari goncangan dahsyat ini. Karena yang menempurnya adalah dua kekuatan besar juga, yakni satu, uang, kedua pasti ada kaitannya dengan kekuasaan. Apakah orang-orang Demokrat akan terpengaruh oleh pragmatisme uang? Kita uji nanti. Juga akan terpengaruh oleh kekuasaan dalam tanda kutip, kita uji nanti. Lihat hasilnya di ujung permainan politik ini. Terima kasih.